Ibu, perkenalkan nama saya Yun Ahmad dari kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyediaan air bersih dan air minum atau air untuk kebutuhan higien sanitasi di industri. Penyediaan air untuk keperluan higien sanitasi bagi seluruh karyawan di industri tempat kerja praktik sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di Indonesia atau Permenkes nomor 70 tahun 2016 tentang standar kesehatan lingkungan kerja industri atau peraturan lain yang berlaku. Sasaran penilaian meliputi kuantitas dan kualitas air minum atau air bersih atau air untuk keperluan higienik dan sanitasi di industri. Pengertian. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/Per/9/1990 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air. A. Air adalah air minum, air bersih, air kolam renang, dan air pemandian umum. B. Air minum adalah air yang kualitas memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. C. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. A. Kualitas air harus memenuhi syarat kesehatan yang meliputi persyaratan mikrobiologi, fisika, kimia, dan radioaktif. B. Substansi materi pengawasan air untuk kebutuhan higien dan sanitasi industri. Pertama, sistem penyediaan air bersih. A. Sumber air untuk kebutuhan higien dan sanitasi yang digunakan di industri. B. Kuantitas dan kualitas air untuk kebutuhan higien dan sanitasi industri. C. Sistem perpipaan air bersih harus menjamin tidak terjadinya penularan penyakit, misalnya sambungan tidak bocor atau terbuka, warna pipa air bersih berwarna dengan warna pipa air yang kotor. 2. Sistem penyediaan air minum. A. Konstruksi dan tipe tempat penyediaan air minum di industri. B. Minimal 1 tempat untuk setiap 50 karyawan. C. Menggunakan pendingin dengan es, maka tidak boleh kontak langsung dengan air minum. D. Tidak boleh menyediakan minuman dalam bentuk cangkir. E. Apabila disediakan cangkir sekali pakai, harus tersedia penampung sampahnya. F. Perusahaan tidak boleh menyediakan tempat minum yang cara pengambilannya dimasukkan ke dalamnya. Jenis bahan pencemar. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air atau berubahnya tatanan air oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air menjadi kurang atau tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Secara umum, pencemaran air dapat disediakan oleh berbagai jenis bahan pencemar antara lain 1. Agen penyebab penyakit merupakan bahan pencemar yang mencemari air sehingga dapat menyebabkan gangguan kesehatan manusia atau penyakit. Kedua, terdapat bahan kimia anorganik dalam air. Kehadiran bahan kimia anorganik seperti unsur logam berat dalam air terjadi proses reaksi kimia yang akhirnya menjadikan kandungan oksigen dalam air berkurang. Kondisi seperti ini menjadikan kehidupan biota air menjadi mati. 3. Terdapatnya zat terendap keberadaan. Zat tersuspensi dalam air dalam jumlah yang banyak dapat mempengaruhi kualitas air. Air menjadi keruh, kotor, dan berbau. Indikator air bersih. Untuk mengetahui kualitas dari air bersih yang digunakan, perlu diperhatikan kualitas dari air tersebut. Air dikatakan bersih bila memenuhi persyaratan kualitas. Pertama, fisik air dikatakan bersih bila memenuhi syarat fisik seperti A. Tidak berwarna, B. Tidak berbau, C. Tidak berasa. Kedua, kimia air dikatakan bersih bila telah memenuhi syarat kimia seperti A. Tidak mengandung bahan kimia yang dapat membahayakan badan atau tubuh manusia. B. Air tidak mengandung bahan kimia yang bisa mengganggu psikologis manusia atau yang menggunakan. 3. Biologi air dikatakan bersih bila telah memenuhi syarat mikrobiologi seperti tidak mengandung angka atau jumlah kuman di dalam air sehingga aman digunakan. Sekian dari hasil presentasi saya.